sampai 2 kali Syekh Samsudin itu bahkan marah-marah menyatakan saya tidak pernah membatalkan nasab Alawi, saya nggak pernah mengatakan nasab orang palsu dan lain sebagainya. Jadi saya bisa menunjukkan fakta bahwasanya di Yaman itu Ba'alawi diakui sebagai keturunan Nabi, yang tidak mengakui hanya dari kelompok Wahabi. Sekian. Oke, sekarang monggo silakan ditanggapi sama nasab palsu, silakan. Yang pertama, si Gopur ini udah kelihatan pendusta. Nggak bisa lagi saya jadikan dia sebagai tolak ukur kebenaran. Yang pertama sekali dia udah mengatakan saya sudah berkali-kali diskusi dengan nasab palsu. Padahal saya aku udah TikTok baru 1 kali saya temu Gopur pas di roomnya Gus Hasan kemarin. Masalah pasir, tarim, masalah tawaf di kuburannya Nabi Hud itu semua. Itu doang sekali. Itu yang pertama, dia udah berbohong berkali-kali katanya. Terus yang kedua, dia mengatakan beberapa Ba'alawi masuk ke komunis. Halo, wakil presidennya siapa? Kok beberapa komunis sih? Terus pembesar partai komunisnya siapa? Al-Atos, wakilnya Al-Jufri. Kok cuma beberapa Ba'alawi? Bangun dong dari tidur, bro. Itu yang kedua ya, teman-teman. Jadi kedustaannya dia demi membela si Ba'alawi Jahanam, si nasab palsu ini, dia rela berbohong. Dia mengatakan hanya segelincir Ba'alawi masuk ke komunis. Padahal kenyataan sudah menjadi muktabar di Yaman, mereka dulu adalah komunis, dan orang Yaman juga dari Aden menjadikan bahan cerita orang-orang yang paham sejarah. Dan alhamdulillah kita ketemu ada sejarah satu orang di Sehut. Nanti kita tunggu saja, ada waktunya. Kitabnya juga sudah, kitabnya Kiai Imut sudah saya kasihkan ke beliau. Beliau lagi melengkapi, insya Allah beliau siap untuk ke Indonesia, orang Sehut. Ini yang kedua ya, yang saya sangat lucu, kelihatan sekali berdustanya si Gopur ini, bisa mengatakan hanya beberapa Ba'alawi masuk ke partai komunis. Kok ada beberapa Ba'alawi, sedangkan jadi wakil presiden kok beberapa Ba'alawi? Pemimpin partai lagi, Al-Atos, Al-Jufri, kok beberapa Ba'alawi gitu loh. Masuk akal nggak sih gitu? Terus yang kedua, mereka hampir tidak mengakui Ba'alawi yang datang ke Indonesia yang bawa komunis, DNID. Terus nggak usah percaya DNID, ada beberapa habis lain yang 3 orang di belakangnya DNID, itu juga dari Ba'alawi. Pertanyaan saya buat Gofur, ini kan Kiai NU dulu berjuang di Indonesia kan yang gugur nih. Sekarang tunjukkan saya orang Ba'alawi yang gugur ketika berperang melawan orang Belanda. Kalau memang Ba'alawi adalah orang NKRI atau mereka datang membela negeri kita tercinta, tunjukkan yang gugur di antara mereka terbunuh dari orang Belanda. Hanya itu aja, nanti kita lanjut lagi. Oke, waktu tinggal 10 detik. Monggo kalau mau ditanggapi Kang Gopur atau yang lain, ini bebas saja ya. Tetap waktu yang dipakai 3 menit ya. Nah, tetap waktu yang dipakai 3 menit. Monggo Kang Gopur mau ditanggapi? Ya, tadi kok mantul suara. Oke ya, ditanggapi ya. Oke, mulai. Ada yang belum ditanggapi sama nasab palsu tadi mengenai tuduhan dia bahwa masyarakat Yaman itu tidak mengakui Ba'alawi sebagai keturunan Nabi. Itu inti yang saya sampaikan. Oke, menanggapi yang tadi bahwa mana Ba'alawi yang menjadi pahlawan berperang melawan Belanda di Indonesia ini, saya rasa itu sangat banyak sekali ya. Di antaranya sampai di antara pahlawan Sultan Syarif Kasim itu yang sampai namanya dijadikan bandara di Pekanbaru, itu Banahsan dari keluarga Ba'alawi, dan masih banyak lagi ya. Kalau mau disebutkan di sini mungkin teman-teman bisa bisa mencari daripada data-data yang mana banyak dari kalangan habaib itu yang ikut berperang melawan Belanda. Yang ingin saya di kota asal usulnya diakui sebagai keturunan Nabi oleh masyarakat dan ulama di sana atau tidak.
kalau nasab palsu mengatakan tidak diakui, saya minta kepada dia pernyataan dari ulama ahlu sunnah Yaman. Sekali lagi, ulama ahlu sunnah Asy'ariyah yang bukan Wahabi di Yaman yang menafikan nasab Ba'alawi. Ya, saya tanya satu saja ulama ternama di Yaman. Tentunya kalau Ba'alawi ini bohong sebagai keturunan Nabi, maka harusnya para ulama di Yaman itu kan gudangnya ulama. Maka harusnya banyak dong ulama-ulama yang terpercaya di Yaman yang bukan Wahabi, yang Asy'ariyah, itu kemudian pastinya menafikan karena melihatnya ada keluarga besar yang ngaku-ngaku keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya minta nasab palsu kalau memang tahu tentang Yaman, jangan cuma nanti dasarnya itu setiap saya tanya dia itu katanya teman saya, katanya mana bisa menafikan nasab pakai katanya. Jadi sekarang data satu saja ulama muktabar di Yaman yang bukan Wahabi yang menafikan nasab Ahlussunnah, yang menafikan nasab Ba'alawi. Ya. Oke, sudah Kang Gofur ya. Oke, berarti Kang Gofur sendiri kan intinya tadi meragukan keterangan Bang Nasab palsu yang selalu mengatakan bahwa orang-orang Yaman sendiri itu meragukan nasab Ba'alawi kan. Nah ini kan kita harus bisa cross check. Kang nasab palsu ini kan posisinya ada di Yaman nih. Nah Kang Gofur sendiri ada di mana kan gitu. Apakah hanya tentang cerita di Tarim atau Yaman keseluruhan? Lalu untuk masih ada waktu ya Mas Yakin ya. Oh gitu ya. Saya pernah hidup di Yaman Mas Yakin, dan saya melihat sendiri bagaimana masyarakat Yaman itu di berbagai daerah para ulamanya mengakui Ba'alawi sebagai keturunan Nabi. Sekian. Oke, saya tanggapi ya. Jadi untuk tadi yang masalah ini biar ditanggapi Kang Nasab palsu tadi untuk masalah Yaman. Untuk Sultan Qasim Al-Qadri, apakah ini bisa dinyatakan sebagai Ba'alawi? Ini perlu di-cross-check ulang loh Kang. Karena kita nggak bisa asal-asalan ketika ada marga Al-Qadri, Al-Idrus atau Al-apalah yang ini bergelar syarif dan mempunyai tonggak atau kepemimpinan di sebuah daerah, wilayah atau sebagai sultan, ini bisa di-cross-check ulang. Beliau ini siapa? Keturunan Alwi bin Ubaidillah apa enggak gitu loh. Bukan asal-asalan ini kalau Syarif Sayyid pasti Ba'alawi. Nah, jangan gitu ya. Kita tanyakan ke duriah-duriah mereka ada yang ada di Pontianak ya, di cross check ulang. Yang saya tahu para Ba'alawi Habib Ba'alawi yang dari Tarim ini nggak akan pernah mempunyai gelar syarif Kang. Saya yakin gelarnya cuma Habib. Sayyid pun itu jarang sekali ya, jarang sekali. Kebanyakan memang Habib. Ya perlu kita jujur lah untuk bernarasi. Syarif Hidayatullah bukan Ba'alawi. Saya berani taruh. Monggo kita geret ke dunia akademik kalau ini. Saya berani taruhan itu. Ya, yang bergelar syarif itu bukan Ba'alawi. Bukan Ba'alawi saya pastikan. Ya, ini monggo ditanggapi ke nasab palsu untuk waktu 3 menit silakan. Teman-teman cukup ya, maksudnya gini loh, kalau dia minta bukti dari ulama atau sesepuh yang ada di Yaman yang tidak mengaku Ba'alawi, dari awal memang sebagian teman seperti Kiai Wali TikTok meminta video, saya tidak kasih. Selain Kiai Madudin loh ya, selain Kiai Madudin, urusan yang penting-penting masalah yang saya wawancarai orang-orang seperti Nakoba dari Bawazir atau dari Al-Hasani, sebagian yang kita datangi ke Dole itu rahasia dan memang itu hanya berurusan dengan Kiai Madudin. Adapun si Korea ini nggak mungkin saya kasih tunjuk sama mereka, saya enak jidat begitu, karena ini menjaga nama baik orang-orang yang mungkin di Yaman dianggap itu orang penting. Terus yang kedua, si Gofur ini terlalu banyak bohongnya kalau bicara sok-sok sejarawan, padahal nol isinya. Bayangin aja yang di Sumatera itu diakui sama dia dari Ba'alawi katanya. Tunjukin dulu dong buktinya, baru ente mengatakan dia dari Ba'alawi. Jangan main bilang nama dijadikan nama bandara. Aduh bro, kita sudah tahu lah. Terus yang saya tanya juga tadi, saya bilang, kata dia kan sedikit Ba'alawi yang masuk ke komunis. Kok nggak dijawab, itu gimana wakil presidennya partai komunis? Si siapa itu? Si Al-Jufri, pembesar-pembesarnya itu Al-Atos. Itu gimana itu? Apakah itu hanya kebohongan apa nyata gitu loh?
Itu pertanyaan saya, Gufur. Terus juga kamu bilang semua orang di Yaman mengakui. Kemarin teman-teman nyuruh saya lab, tanya orang jalan di jalan-jalan, kata kalian kan ini syuhra wal istifada kan. Sudah sangat ma'ruf di Yaman tentang Ba'alawi, tentang Al-Faqih Al-Muqaddam. Mau tukang jual sayurnya, tukang bannya, tukang ikannya pun sudah ma'ruf kata kalian kan. Ternyata pas kemarin teman-teman saya lab sebelum akun saya di ban, saya asal-asal cari orang di jalan yang lewat, saya tanya sama mereka, kata mereka nggak kenal. Sebagian mereka mengatakan orang gila itu Al-Faqih Al-Muqaddam katanya. Nggak kenal, itu gila, mana ada terbang ketemu Allah 70 kali satu hari. Itu loh, itu bukti-bukti cukup untuk mencerdaskan teman-teman semua kalau Ba'alawi Jahannam ini memang sukanya pembohong seperti Gufur pembelanya ini. Suka-sukanya menambah-nambah kata dalam membela ininya nasabnya. Terus di antaranya lagi Anda mau bilang sama ente Gufur, jangan sok tahu tentang Yaman kalau kamu hanya tahunya di Tarim, itu aja. Silakan. Oke, selesai ya Kang Nasab ya. Oke, biar adil, ini Kang Gofur mau menjawab atau kita lempar ke yang lain, silakan. Karena ini pilihan saja. Ya, saya tidak mendapatkan jawaban. Yang saya katakan ulama terpercaya Yaman yang membatalkan nasab Ba'alawi, jadi ternyata nasab palsu tidak bisa menghadirkan itu. Sekian saja. Saya kan sudah bilang tadi, saya nggak akan bisa memberikan bukti kamu masalah urusan itu. Apalagi Ya, kalau buktinya itu alibi. Itu urusan Alibi. dengan orang-orang yang Halo, sebentar. Berdua, sebentar. Bentar. Ini saya kasih waktu berdebat bebas, nggak kasih satu-satu. 3 menit berdebat bebas ya, bantah-bantahan silakan, monggo. Saya kan dari awal meminta, kan Anda mengatakan membatalkan nasab Ba'alawi dan mengatakan di Yaman itu tidak diakui. Maka saya minta satu ulama ahlu sunnah yang bukan Wahabi yang pernyataannya membatalkan nasab Ba'alawi. Apakah logis ada keluarga besar di Hadramut ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, tapi nggak ada ulama Hadramut yang protes? Kok yang protes kok malah dari Kresek, dari Banten? Saya tanya, masa ulama di Hadramut itu yang sekian banyak, bahkan di Yaman semuanya, di Aden yang ulama-ulama besar itu, kok nggak ada yang protes? Kalau ada yang protes, saya minta protesnya. Saya tunjukkan data protesnya. Ulama yang mengatakan Ba'alawi itu palsu, ulama Yaman. Yang bukan, jangan mukbil. Nanti kalau saya mukbil itu kan dari Wahabi. Jangan. Kalau dari Wahabi memang mempunyai permasalahan ideologi dengan para habaib. Nggak boleh ngambil. Kalau dari orang Syiah boleh dipercaya gitu. Nggak boleh, sama. Sekarang begini, Wahabi itu, Wahabi yang nulis orang Syiah, ayo. Nggak ada. Wahabi itu, Nggak ada. Wahabi itu bukan pegangan kita dalam mensoalkan nasab Ba'alawi. Wahabi itu dengan para habaib itu ada permasalahan, masalah akidah, masalah ideologi. Jadi mereka membenci para Ba'alawi karena masalah ideologi, bukan karena masalah nasab. Makanya saya minta ulama Yaman yang bukan Wahabi yang mengatakan Ba'alawi bukan keturunan Nabi. Kalau ada satu saja saya taslim, satu aja ulama Asy'ari terkenal di Yaman mengatakan Ba'alawi bukan keturunan Nabi, saya taslim. Saya wawancarai orang-orang di Yaman, nggak ada satupun yang kenal tentang Ba'alawi gitu. Tidak ada. Itu kan mana bisa Anda dipercaya dalam hal itu? Yang Anda wawancarai siapa? Bisa jadi memang Anda pilih memang yang Wahabi yang Anda wawancarai. Kata kamu tadi sampai tukang sayurnya, tukang bannya. Memang iya, faktanya itu, demi Allah. Kalau saya, kamu bilang kamu nanya siapa? Wallahi kalau saya itu salah, saya siap tanggung jawab dunia akhirat. Sekarang yang Anda wawancarai itu siapa? Hanya taunya Tarim. Kalau hanya Tarim yang mengaku itu berarti nggak masuk dalam syuhra wal istifado. Gofur, paham nggak? Gimana ini? Jadi inti nasab palsu tidak bisa ya menghadirkan data ulama Yaman Wahabi yang membatalkan nasab Ba'alawi. Sekian, silakan pindah ke tema yang lain. Itu sudah syuhra wal istifado, sudah diketahui, sudah muktabar, sudah Memang. Ternyata kata kamu tadi
kamu nanya tukang sayur, tukang bahan pun kenal. Nggak usah nanya. Anda di Hadramut nggak usah nanya. Anda sebut marga Ba'alawi, semua orang tahu. Orang Wahabi di Hadramut nggak senang sama Habaib karena dianggap penyembah kuburan dan lain sebagainya. Yang kenal Ba'alawi itu gimana, ayo? Nggak ada bohong, Anda kenal semua, nggak ada yang nggak kenal. Anda di Aden, nasa palsu di Aden. Anda kalau bilang di Aden itu kubal itu segitu besar. Stop dulu, waktunya habis, bentar, saya tengahin dulu. Ini kalau sepertinya memang harus butuh bukti lebih valid ya, karena yang katanya Kang Gofur seperti ini, katanya Kang Nasab seperti ini, gitu loh. Nah, coba gimana caranya ini dipertemukan mengenai data yang katanya di Yaman ini ngomong Ba'alawi ini sangat syuhro dan terkenal. Untuk pendapat yang Nasab sendiri, banyak Ba'alawi ini yang nggak dikenal sebagian banyak orang di Yaman gitu. Anda lagi di Seoul sekarang di Hadramaut ini. Oke, aku tanya orang Yaman ya. Oke. Kenal. Oke, Mbok, silakan. Saya nggak kasih waktu, Mbok. Tunggu ya. Tunggu. Aku di Seoul ini. Sehut itu mana? Sehut itu mana? Saya nggak tahu yang mana namanya. Hadramaut itu Mas Hadramaut, pembohong. Timun. Oke, ditunggu Kang Nasab ya. Sehut apa Sehut? Ini Kang Nasab palsu sedang mencari bukti ya, karena Kang Gofur tadi kan meminta bukti. Kita tes ya. Kita lagi di Hadramaut teman-teman. Ini dekat Mukallah. Antara Mukallah, Syihir, semuanya dekat di sini. Ini Hadramaut. Oke, siap. Tentang syuhra wal istifadah Nasab Ba'alawi, kata dia dikenal oleh orang Yaman. Coba kita cek sekarang. Gas. Siapa yang malu sekarang? Oke. Kalau ada akun yang saya bisa on cam, aku on cam sekarang bener. Apa yang punya akun on cam? Dikira saya nanti pembohong lagi, framing lagi. Sini kasih akunnya, aku pinjam. Ya, memang akunnya Kang Nasab ini nggak bisa on cam ya. Ini coba saya setting dari sini nggak bisa. Jadi hitam gitu loh, nggak bisa untuk invite turn on cam. Aku pengen wawancarai orang di Hadramaut. Monggo wawancara aja Kang Nasab, wawancara saja bisa, kan ketahuan kalau logat Yaman kan ketahuan ya, monggo. Iya, ada suaranya. Siap ya. Kita tes yang syuhra wal istifadah. Oke, tanyanya simpel ya. Tanya, Anda tahu nggak keluarga Al Ba'alawi? Tanyanya gitu aja ya. Oke. Diketawain semut. Aduh, ini syuhra wal istifadah ini kita lawan guys. Nggak boleh ke temennya sendiri. Kalau sudah kong kali kong sama temennya sendiri ya lain lagi ceritanya. Ini ya mati ya. Begini caranya ya. Begini, setuju Mas Yakin? Pertama sebelum ditanya keluarga Ba'alawi, tanya dulu orang Yaman itu pendapatnya tentang ziarah ke kuburan para aulia. Biar tahu dia Wahabi apa bukan yang ditanya itu. Orang nanya Ba'alawi kalau lari ke kuburan. Sekarang kalau nanya ke Wahabi buat apa? Memang Wahabi jelas begini sih. Kok nggak jelas begini? Kan saya tanya orang ahlu sunnah yang bukan Wahabi. Syaratnya orang Yaman non Wahabi. Ini kalau ada yang Wahabi, dengarkan, kalau yang Wahabi di Yaman, jangankan Ba'alawi, semua keturunan Nabi dia nggak percaya. Orang Yaman yang Wahabi itu saya tahu. Wallah billahi ana nggak setting. Ingat, ana ing di soal. Araf taduriya Ba'alawi. Ba'alawi. Arafta? Man hum Ba'alawi? Arafta al-Ba'alawi? Arafta al-Ba'alawi? Kalian? Mana al-Ba'alawi? Yani hum yang tasibuna min duriyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasa Arabnya aja kacau. Ba'alawi arafta? Arafta enggak? Kali anak asal. Dengerin biar saya yang tanya dari sini. Sob, Ami, ada soal. Ami, isma. Lahdo. So, omong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Masya Allah. بأسأل سؤال يا شيخ. أعرف أنتم يعني العائلة معروفة في حضرموت سادة آل أبي علوي الحبائب تعرف؟ Ma'ruf tuh katanya. Siapa yang ditanya? Ya. Inta fin sakin inta ya khoy. Dia udah buru-buru nggak kenal katanya kufur. Kamu aja nanya nggak jelas bahasa Arab kamu kata nasa palsu. Nasab normal. Kayak kamu paling pintar bahasa Arab aja. Boleh tanya Bang Gopur? Boleh. Tadi terakhir Bang Gopur yang tidak percaya nasab Alawi. Coba antum tanya ini. Tidak percaya nasab Alawi itu Wahabi. Betul. Gini Laskar, yang di Yaman yang saya ketahui yang mengingkari itu orang Wahabi saja. Kalau nggak Wahabi nggak mengingkari. Itu yang saya lihat. Ada satu orang lagi Gopur, tanya Gopur. Tapi yang di Indonesia itu fokus ke nasab palsu dulu. Fokus ke nasab palsu dulu mumpung ada kesempatan. Sekalian izin turun dulu ya. Udah asal ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya Habib. Masya Allah, ente min وين؟ Yaman. من اليمن، فين في اليمن؟ Ada. من عدن. تعرف قبة العيدروس في العدن؟ Idrus. نعم. Idrus Zubairi. لا ini قبة ini قبر الولي من أولياء الله اليزار في عدن. تعرفه؟ اسمه ايش؟ قبة العيدروس. لا ما شاء الله Idrus. Nahnu ma na'bud al-awthan. Kan Wahabi ya. Jadi dia bilang kita tidak mendatangi kuburan-kuburan berhala-berhala katanya tadi. Jadi yang ditanya sama Nasab Al-Ustaz begini, udah terbukti jelas. Kagak ada di Indonesia yang nggak percaya Bauli Wahabi juga. Begini Bang Ali, saya nggak bilang Indonesia. Yang ditanya Nasab palsu barusan itu, dia bilang kalau Anda nggak ngerti bahasanya, dia bilang kita nggak mau mendatangi kuburan-kuburan berhala. Itu arti yang orang Arab yang barusan ngomong. Karena Bauli ngajarin ke kuburan berhala. Loh. Begini, saya bilang, saya kan mensyaratkan begini, udah selesai itu Wahabi, saya nggak mau tanya, pasti nggak percaya Habaib Wahabi. Kalau Wahabi, jangan enak banget mencap orang Wahabi. Yang lain. Sekarang begini, Assalamualaikum. dia bilang kuburan itu berhala katanya. Anda kan harus bisa menilai narasi siapa orang yang bilang kuburan wali itu berhala. Kan mereka tahu kalau Ba'alawi kan suka membuat kuburan, bikin berhala buat saya bilang kuburan wali, dia bilang kuburan wali berhala kata orang yang Anda tanya tadi. Sudah selesai. Gimana sih Gopur otak pikirannya? Gampang banget mencap orang Wahabi. Kamu ngerti nggak bahasanya yang dia omongkan tadi Ali? Kamu nggak ngerti, komentar aja. Bukan, emang jelas hanya kuburan wali. Udah teman-teman. Jadi terbukti, alhamdulillah, terbukti ternyata orang yang ditanya nasab palsu itu Wahabi. Terbukti, sudah selesai. Wahabi, kayak Maududin juga diwahabikan. Semua dia bilang kuburannya wali. Gimana orang ini? Kalau secara masyhur itu jangan nanya kuburan. Kalau secara masyhur itu anak kecil juga kan maksudnya yang tamyiz, yang balik, yang gini loh bisa tahu gitu. Gini, sebentar aku ngomong sebentar. Begini, saya kan dari awal sudah bilang. Tunggu dulu. Saya dari awal gantian. Saya dari awal sudah bilang di Yaman yang mengingkari Ba'alawi sebagai Tuhan Nabi itu Wahabi. Kamu itu saya pengen nutup mulutmu, kata kamu sudah syuhra wal istifado. Kalau Ba'alawi dikenal. Saya tanya beberapa Wahabi itu nggak senang. Wahabi nggak senang sama Habaib karena masalah ideologi, bukan masalah Wahabi. Orang itu dia bilang kuburan wali itu berhala, masa Anda Stop gantian. Monggo siapa yang mau generasi dulu ini gantian. Si Muki semua yang tidak 1, 2, 3, ayo. Sebagai Wahabi dulu saya ya. Kan dari awal saya bagaimana di Yaman kaum kabir ini yang mengingkari kesolihan nasab Ba'alawi itu adalah orang Wahabi. Orang Wahabi jangankan Ba'alawi semua, Nabi dia nggak percaya Wahabi di Yaman itu.
Dan terbukti ketika nasab palsu tadi melakukan wawancara, orang yang diwawancarai itu mengatakan bahwa kuburannya wali itu berhala. Dia bilang saya nggak mau datang ke berhala, kuburan-kuburan wali itu. Nah, kita kan bisa menilai orang yang bilang kuburannya wali berhala, berarti Nggak bisa di begitu, Indonesia. Kalau di diam dulu, kalau di Indonesia Sunan Akamnya Sunan Ampel, makamnya Sunan Giri, bagi orang seperti itu tadi juga dianggap berhala. Jadi sudah terbukti, tervalidasi bahwa yang ditanya sama nasab palsu tadi orang Wahabi. Maka itu membenarkan narasi saya dari awal bahwa yang mengingkari habaib di Hadramut itu adalah orang Wahabi. Sekian. Gopur, Pak. Oke, sebentar, izinan, sebentar Lili, sebentar ya, aku tak bernarasi. Ayo bernarasi. Jadi gini ya, Wali TikTok. Gopur itu orang yang tidak objektif terkait tesis atau karya ilmiah Kiai Imad yang membatalkan Baklawi. Kenapa saya mengatakan Gopur tidak objektif? Sebab Gopur itu pernah mengatakan bahwa Profesor Manahem Ali itu goblok, padahal beliau ahli filologi. Memang goblok kok, memang goblok. Oh, ada Gabriel, April, lawan Bril. Tangkapnya di tor itu berarti. Kok ada goblok menggoblok kepada seorang profesor? Kamu ahli apa, Pur? Aku mau ngomong dulu. Diam semua. Kan Gopur sama Gabriel itu asistennya Pak Profesor Ali Manahem. Ya, silakan. Saya katakan Goblok apa, Gopur? Kamu ahli filologi. bos Anda itu bisa mengatakan manuskrip tentang Ubaidillah itu tidak ada, tapi dia pernah meneliti ke tempat negara di mana Ubaidillah hidup. Kan goblok kamu. Filologi itu bukan nasab. Saya ahlu sunnah dan anti syiah. Syiah nggak bisa syiahmu. Kedabrus diam dulu, Kedabrus diam. Kalau nggak turun kamu diam dulu, biarkan Gabriel sama Gopur. Kamu ahli filologi, Gopur. Saya kan bilang, kalau sekarang ini, secara ilmu filologi kalau mau menyatakan manuskrip tentang Ubaidillah itu tidak ada, harusnya mencari di perpustakaan mana, Mas Gabriel? Di mana? Sekarang saya tanya sama kamu, ada nggak data eksternal untuk Ubaidillah itu sosok historis? Saya nanya belum Anda jawab. Saya bilang kalau untuk Karena tidak ada. Ya. Dalam ilmu filologi tidak ada. Kamu harus tahu dulu, dengar dulu. NSM kamu itu sudah nyari di mana? Dia bilang nggak ada. Saya tanya sama kamu. Dia sudah nyari di mana? Jawab Satu. Sebentar saya tanya. Kamu tahu tidak? Diksi, kamu tahu dasar penentuan suatu ilmu filologi itu apa? Kamu tahu tidak? Gopur. Menehem bilang tidak ada manuskrip tentang Ubaidillah. Saya cuma tanya dia sudah nyari di mana. Itu aja. Jawab. Ya memang tidak ada. Tuh, sudah nyari di mana? Karena Ya kita sudah cari kemana-mana. orang bilang tidak ada itu setelah mencari. Oke, dia sudah mencari memang. Di mana? Mencari dia sudah pernah ke Hadramut. Menehem pernah ke Hadramut. Nggak perlu ke Hadramut, tapi link kami di Hadramut banyak gitu loh. Jadi nggak perlu ke sana Anda gitu sudah loh. mencari di perpustakaan apa di Hadramut? Sudah, orang kami sudah mencari kemana-mana. Dan Perpustakaan apa di data Hadramut? eksternal tentang Ubaidillah itu nggak ada sama sekali. Saya katakan orang yang dia bilang tidak ada manuskrip tapi dia Ini loh, Gopur, dengar dulu. Ini ahli gak jelas ini. Ya, kamu yang goblok soalnya. Dia Dasar penentuan, dengar dulu, dengar. Dia nggak pernah menyatakan tidak ada. Makanya saya bilang Menehem goblok. Ya kamu yang goblok, orang memang nggak ada data eksternal tentang Ubaidillah loh. Kalau datamu sendiri itu namanya Saya nanya Menehem bisa nggak baca bahasa Arab? Menehem bisa nggak baca bahasa Arab? Arab, Ibrani, Yunani. Apalagi kamu? Bahasa apa yang beliau nggak bisa? Baru kenal Islam 2005, buktikan kalau bisa bahasa Arab. Loh, dia dasarnya ahli filologi. Ahli filologi itu ahli bahasa, ahli manuskrip. Kok kamu langsung ngomong dasar kenal Islam? Belum kenal Islam pun beliau sudah ahli filologi gitu loh. Gimana sih? Kamu pikir beliau baru kenal filologi setelah kenal Islam? Tidak. Saya bilang buktikan kalau beliau mengerti dan bisa membaca bahasa Arab. Ya Buktikan. kamu lihat titik-titik kita loh. Banyak manuskrip kita baca di situ loh. Makanya kamu sudah menjadi. Ya kamu lihat aja di YouTube kami, Gerham Alaf Channel atau ya, tuh lihat kamu di situ. Kita kajian berbasis data, berbasis manuskrip gitu loh. Nggak pernah kami ngedabrus itu. Ya kayak Gopur gabrus. Enggak ada ya Kamu ngedabrus dari tadi. Iya, belum pernah meneliti manuskrip yang ada di negara asalnya Ubaidillah, tiba-tiba mengatakan manuskripnya saya pastikan tidak ada. Itu sudah jelas cacat secara ilmiah. Kalau di dalam salah kamu. dunia nggak? Kalau filolog tinggalan filolog dunia nggak? Tinggalin di seluruh dunia nggak? Punya link seluruh dunia.
Tolong Gopur nanti, goblok. Di Kota Bukan aja kami bisa cari manuskripnya kok cuma Yaman sih. Aduh. Dulu yang bener Gopur. Makanya saya tanya, udah cari di Yaman di mana? Anda nggak bisa jawab. Kita nyari nggak perlu kita ke sana, Gopur. Iya, oke, berarti nyarinya di mana? Di Nggak mana? ada data eksternal di sana. Kami sudah nembus ke channel kami. Sudah nembus kemana-mana. Ke mahasiswa-mahasiswa yang sekolah di Yaman. Link beliau di sana. Tidak ada, lo dibilang tidak ada kok. Tidak ada. Belum mencari dengan benar. Sudah mencari loh. Itu saya bilang goblok. Sudah mencari nggak ada terus kok kamu bilang goblok? Gimana sih? Orang nggak ada memang kok. Kalau ada kasih sini. Kau beli 100 juta. Kau beli 100 juta kalau kamu bisa kasih manuskrip. Bener ya. Menyatakan Ubaidillah itu tokoh historis. Bener ya. Bener, ayo. Bener ya. Sebentar saya tengahin ya. Ada tantangan dari Kang Gabriel Setio bahwa ketika ada yang menemukan manuskrip tentang Ubaidillah menyatakan bahwa Ubaidillah ini adalah tokoh historis, tawarannya berapa? 100 juta? Sudah Sumber eksternal ya, 1 miliar. Monggo direkam. Monggo. Tantangan diterima ya, karena saya pernah melihat. Mau kamu lihat, siapa yang lihat? Karena saya nggak bisa, oke. Karena saya Aduh, saya pernah melihat manuskrip, saya punya fotonya manuskrip. Tidak ada manuskrip eksternal tentang Ubaidillah. Anda itu sama bos Anda, sama gobloknya Anda. Memang tidak ada. Anda belum tahu datanya, belum meneliti dengan Gini. Ketika Gopur tidak bisa menunjukkan bahwa ada data manuskrip histori tentang Ubaidillah, mau kasih berapa miliar kamu? Lah, Dibalas itu baru fair. Ayo, gimana yuk, tantangan yuk. Ayo. begini sekarang gini ya. Saya bentar lagi Jangan begini. saya punya fotonya manuskrip dari Ibn Naba tentang Ubaidillah bin Ahmad. Kirim. Jangan banyak ngoceh. Tes karbon kita kesana nanti kirim. Oke, 1 miliar ya. Kalau itu ternyata sohe. Iya. Kalau tidak berapa miliar kamu bayar saya? Udah saya kasih 1 miliar juga sama. Terus kamu taslim ya, balon itu sikapnya ya berarti ya, bukan sudah Nabi ya. Begini, sekarang sudah jelas saya punya Jangan pakai begini. Intinya udahlah ini omong kosong. Sekarang manajemen Ali mengatakan tidak ada. Saya pastikan Ubaidillah itu orangnya tidak ada. Memang tidak ada, secara ilmu filosofi tidak ada. Saya Orang fiktif itu. Bukan berpikir. Gobor. Secara logika berpikir, kalau memang ada manuskripnya, kenapa Robi Tauliah tidak menunjukkan di publik? Ya elah bong, dari dulu Ya elah, Bos. Sekarang lo konsumsi umum nanti 40 orang. Gopur ya. Kami filologi sebetulnya berdirinya netral, cuman kalau sikap kamu kayak gini, nggak lagi nih. Kami nggak peduli sama filologi. Habis kalian nanti kalau kami filologi Ada habis, kamu yang habis. Kalian nggak bisa soal kasih data Kalian ini dunia. cuma sekelompok orang kecil. aja kagak berani nunjukin di diskusi umum kok. Memang zaman kelompok besar di Indonesia cocok mupur. Cocok Berani mengatakan kalimat kalian kelompok kecil. Otakmu itu gosok. Udah wong kamu kiai-kiai aja menolak kalian semua kebanyakan kok. Kata siapa? Banten menolak. Fokus. Data Ubaidillah fokus. Ya sudah, oke. Bentar lagi saya DM ke wali TikTok untuk foto. Ya. Tantangan diterima ya, 1 miliar. Saksi semua ya. Saksi, yuk. Orang ini ya, saksi semua ya. Ya, saksi. Simple Silahkan di lah. roasting nanti. Nanti kualitasnya segini aja Gopur. Masa palsu. Bentar lagi saya DM ke Gabriel manuskrip kuno di perpustakaan di Masa palsu. yang mana manuskrip itu menulis nama Masa palsu. Kau buka DM dulu. Kau pakai akun itu. Perpustakaan di Yaman dia juga nggak aman aja tempat. Masa palsu. Tahu dia. Mbak, coba sebutin perpustakaan yang ada di Yaman, Gopur. Di mana saja? Masa palsu. Nasab palsu itu dibuka DM-nya dari Pak Kaserun. Kau bisa pakai akunnya Pak Kaserun. Nasab palsu buka DM. Itu Gopur mau kabur.
Enggak. Dengar dulu teman-teman. Dia kan ngomong katanya dia tahu perpustakaan di Yaman. Coba saya mau tanya, perpustakaan di Yaman kan ada 3 aja yang ma'ruf sekarang. Coba saya tanya dia, di mana aja coba? Gopur coba jawab Gopur. Nggak berani Nasab, Gopur itu dulu pernah nantangin saya untuk di Yaman. Masuk gitu loh. Coba sebutin mana, perpustakaan yang mana? Nasab palsu itu buka DM-nya, itu Pak Kasirun DM dibuka, bisa bikin itu ada akun baru itu buat on cam. Sebentar. Diem dia langsung, Gopur diem. Gopur itu dulu pernah ada saksinya Om Z, dia nantangin saya untuk ke Mesir ke narkoba, nggak berani Gopur kok. Oh saya tahu ada di sini juga. Sampai dia kurang 5 detik, nggak bakal ketemu dia data eksternal tentang Ubaidillah itu. Ayo Gopur itu DM nomor HP-mu, kirim KTP-mu, deal. Sabar, ini lagi saya mau kirimkan ini datanya ini ke Gabriel, masih proses. Ya. Kalau data internal banyak yang buat ya Pahlawi sendiri. Eksternal Kasirun, saya bilangnya eksternal. Kalau eksternal yang nulis Imam Ibnu Inaba bukan Pahlawi. Monggo sekarang waktunya pembuktian ya, pembuktian. Dia nggak paham tentang data eksternal versi filolog ini. Data eksternal kami itu bukan data Islam maksudnya ya. Misal contoh nih, kayak Nabi Muhammad, itu dia terrekod dalam data doktrinal Yakobi. Ada, benar. Nah, itu namanya data eksternal. Sekarang begini, tentang Sunan Ampel, kalau seandainya nggak ada data eksternal dari luar Islam, berarti nggak usah bicara tentang orang lain dulu, kita bicara tentang nasabun dulu. Itu Anda kalau memaksa data di Data eksternal tentang Sunan Ampel bos, tak tunjukin Sunan Ampel data eksternal ya, Tommy Pires, Suma Oriental, Masalah Flash, ya History of Java itu disebutkan bos. Oi, Suma Oriental itu sezaman bos. 15-19 itu, woi. Pur. Waduh, kurang piknik ente, Pur. Iya, data eksternalnya Sunan Ampel kemarin dibacakan dalam lontar di pura. Waduh, gimana sih? Eksternal itu. Waduh. Saya minta 5% Gabriel 1 miliar. Siap kamu ya? 100 ya, apa 5%? 100. Alhamdulillah. Kena ngerapin April. Nggak bayar. Cuma sayangnya Gopur itu kere, mosok duit 1 miliar sih Gopur. Ya ampun, dia kalau tahan malu nggak apa-apa, dibully aja nanti. Nggak punya duit 1 miliar ya. apa kok. Kirim sama alamat KTP Gopur. Intinya, Mehen Ali tidak meneliti dengan baik, tapi Kirim datanya, kirim KTP-mu. Jangan omon-omon Gopur. Kita Omon Pur. kirim KTP. Ayo. Masa palsu kau pakai akun itu sudah. Tunggu saya mau turun dulu ya. Ya. Buka DM-nya Kasirun. Udah jangan banyak kocek. Bilang aja nggak punya duit. Kirim datanya, kirim KTP-mu, kirim nomor teleponmu Gopur. Cici loro 3 4 5 500 600. Hanya yang data eksternal Sunan Ampel ya. Di Bali itu berapa lontar yang menceritakan. Biasa termuk Gopur. Malah di puranya Hindu. Jadi kalau data catatannya orang Islam malah nggak diterima ya, Gabriel ya. Harus orang kafir ya. Ya Allah yang nggak paham dia nggak paham. Waduh, otaknya dipakai Pur. Namanya eksternal itu harus ada data pembanding Pur. Begini. Sekarang Imam Ubaidillah itu Jangan begini. Hadramut itu hampir 100% Islam. Kalau Anda mau tanya tokoh di luar Islam, ada orang Muslim yang tidak dicatat oleh orang non Muslim, berarti orangnya fiktif. Ini kaidah ilmu apa ini?
Sebagian lagi terkenal Pur. Orang disebut imam itu terkenal Pur. Pasti dia punya karya, terus dia punya satu gebrakan dia, gitu loh. Terkenal sepi ya 550 tahun. Nah itu loh, kan aneh gitu loh. Sudah nampil aja ada yang datang di luar Islam Pur. Nabi Muhammad aja kalau memang betul beliau ini buyutnya aja ada kok gitu loh. Masa keturunannya nggak ada kan nggak masuk. Jadi begini ya, jadi begini kalau menurut kalian, kalau ada tokoh Islam yang namanya tidak pernah dicatat oleh orang non Muslim, berarti tokoh itu hoax. Sudah. Abdullah Ubaidillah aja jangan lari kemana-mana. Iya sudah bayar dulu 1 miliar sekarang kamu udah Kan katanya Gabriel ini begini, ini kopla sekali nih, bahwasanya kalau ada tokoh Muslim yang tidak pernah dicatat oleh orang non Muslim, kalau seperti itu maka akan banyak tokoh Islam yang nonton ya sampai kiamat kurang 5 detik nggak bakal ada data eksternalnya Imam Ubaidillah itu. Secara logika aja, logikanya Ustadz Rumel itu dengan Qurtubi kayaknya lebih pintar mereka daripada Gofur. Pasti. Seumpama memang Gofur itu pegang lebih pintar mereka dari eksternalnya, tetapi eksternal tentang Ubaidillah Rumel itu lebih pintar dari kamu, begitu yang lebih betul. Kalau seumpama Gofur itu punya kitab eksternal tentang Ubaidillah, udah pasti kamu akan kasihkan kepada Rumel dan Qurtubi, dan mereka berdua udah akan berkuar-kuar di YouTube atau di media sosial lainnya. Dan faktanya sampai sekarang itu Rumel dan Qurtubi itu belum menampakkan itu. Sudah ditulis itu daripada pernyataan Dicatat dong, nomor rekening itu dicatat loh, 1 M-nya transfer. Kan udah tadi udah kita deal kan, saksinya orang banyak loh. Merubah itu yang saya katakan di luar Pak Alawi, kalau di luar Muslim lain lagi. Loh, alah. Di luar Pak Alawi gimana mau Anda? Udah dibilang kok ini ahli goblok ternyata nggak tahu filologi. Dia nggak paham filologi, goblok-goblokin ahli filologi. Gimana? Menyimak Saya ulang lagi, memang goblok. Iya. Saya menyimak yang alumni Al-Aqaf, Ustadz Sulaiman Jazuli itu. Siapa namanya itu? Gus apa itu? Aziz Jazuli. Dia alumni Al-Aqaf, cuman kalau dia bilang dia berarti dia datangnya setelah saya di sana ya. Saya udah keluar, beliau datang. Beliau itu muhibinnya luar biasa itu. Ustadz Aziz Al-Jazuli itu, dia mengakui sangat membela banget habaib, tapi beliau nalarnya dipakai ya. Waktu debat di Banten, Jazuli waktu debat di Banten keok. Dari semua muhibin yang memakai nalarnya itu hanya Aziz Jazuli, alumni Al-Aqaf. Debat di Banten, Bagaimana dia dari Definisi keok itu seperti apa? kalah telak. Panitia yang Kesultanan Banten Definisi keok itu seperti apa? tersambung ke Rasulullah itu hasil debat di Banten. Ratusan dari Kesultanan sebagai Rasulullah. Di YouTube-nya ada jelas itu. Jadi soalnya dari abad ke-9. Ingat ya teman-teman, Gofur utang saya 1 miliar ya. 1 miliar saya Di akhirat aja. Berisik. Orang manfaat berisik, gak manfaat berisik tak. Gus Aziz Jazuli itu dari muhibin, kemudian sekarang Gus Aziz Jazuli itu mendukung Kiai Iman. Sampul amen moderator, Gus, amen moderator. Woi. Kalau udah nggak berkenan turunkan saja saya. Gak manfaat, Kabur lagi. Berisik tak, tot kuwi. PWI tot tak, goblok kabeh berisik. Rekam biarin jelasin. Kau mau apa rekam dulu, jangan turunin dulu biarin. Turun sampai kok Simoi.
Sampean anu Gus santri Gus anu Ali